Karena ada berita detik-detik staf Wapres Gibran gusur. Wow. Jemaah sholat di Masjid Ulama haram, usir orang duduk demi pejabat. Kirain Bu Mega doang yang digeser, ternyata rakyat kecil juga. Ya, kirain peraturan MK doang yang ditabrak. Sab jamaah juga. Apaan nih, Bi? Bagi. Lo kan bisa bikin kopi sendiri. Kita nih kape, bikin kopi bukan bikin kebijakan. Ya, lu kata bikin kopi nggak pakai modal. Ini kan ada bijinya. Dari episode 1 sampai episode sekarang nggak mengurang nih. Ini ada yang beli nggak sih kafe kita? Tahu. Lagi lu nadain ini gelas nggak sekalian ember. Kalau mau kopi. Aduh, Ini ngiming-ngiming lu udah diucapin terima kasih belum sama bos sebelah nih? Ngemeng-ngemeng. Oh, ngemeng-ngemeng. Iya. Pakai cimeng-cimeng. Dolar kuning lu. Oke, ngemeng-ngemeng lu udah diucapin belum sama bos kafe sebelah? Karena kan secara lu udah diangkat jadi yang paling tua gitu. Gua ngucapin ke bos sebelah. Bukan, bos sebelah ngucapin terima kasih ke lu. Udah. Udah? Gimana dia ngomongnya pas itu? Makasih ya Mas, kopinya enak. Itu mah emang nggak bayar. Nggak bayar. Bukan mengucapkan terima kasih lu telah diangkat gitu. Ya pokoknya dia ngucapin makasih. Kita tuh udah bener-bener jadi kafe percontohan teh. Wis, Meskipun persaingan kita ketat, tapi nggak ada tangan-tangan usil yang mencoba menjahili kafe kita. Iya, gimana mau jahil? Nih customer aja nggak ada. Kan biasanya kalau usaha kan ada yang jahilin karena iri gitu yang sebelah gitu kan. Mungkin ya mereka juga nggak percaya dengan hal seperti itu. Jadi nggak usah jahil-jahilan. Tapi lu ada perubahan nggak semenjak lu diangkat jadi ketua? Mungkin lu ada sekarang bawanya apa gitu? Wis. Wis. Yang tadinya kan gue bawa mobil kan pintu 4. Sekarang alhamdulillah gue bawa mobil pintu 2. Wis, Ferrari. Mobil bak. Itu mah lu ngangkut semen. Gak usah flexing-flexing soal kekayaan teh. Kenapa emang? Ya, ntar yang udah-udah kan pada ketangkep sama netizen. Enggak, ini yang ketangkep netizen tuh yang kekayaannya kayaknya tajir melintir. Kita kalau rekeningnya di screenshot, pajak nggak akan kesini. Orang pajak juga males gitu. Rekening kita sama PIN kita banyakan PIN ya. Belangsak. Udah kita baca berita aja deh. Berita pertama apa nih? Wah, ini ada berita dari Mas Pramono Anung. Terima kasih kepada Pak Prabowo. Persaingan Pilkada Jakarta role model daerah lain. Wih, ini berarti kita menjadi percontohan ya Jakarta ini ya. Betul. Ketika mungkin daerah lain ini banyak cawe-cawe, kemudian banyak partai coklat, serangan bansos. Jakarta ini punya hal yang berbeda. Mungkin ada serangan-serangan atau intervensi, tapi warga Jakarta itu udah pada smart lah. Udah pada melek dah. Iya, pokoknya orang Jakarta smart home semua. Smart home. Pinter kalau di rumah. Kalau di luar nggak ada otaknya. Ya, lebih pinter. Coba baca dulu beritanya. Jadi Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena mengawal persaingan tetap kondusif dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Menurut Mas Pram ya, Pilkada Jakarta menjadi percontohan yang baik bagi daerah lain di Indonesia. Wih, berarti kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta harus bangga. Kota kita nih walaupun sekarang jadi DKJ, tapi tetap menjadi pusat untuk contoh buat orang-orang gitu. Pastilah. Pasti ya. Pasti. Gimana lo sebagai warga Jakarta dibilang bahwa Jakarta sekarang jadi role model? Wis, bangga teh. Bangga. Jadi sebelumnya kan pemilihan yang lain mah jadikan sejarah aja. Dan ini kita mulai dengan role model yang benar-benar demokrasi terbangun dari DKJ Jakarta tuh. Wih, gara-gara berita ini lo jadi pinter ya? Baca. Dan di sini secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah membuat persaingan Pilkada Jakarta ini benar-benar bisa jadi role model di tempat-tempat lain. Itu kata Mas Pram saat ditemui di Cilandak Sabtu 14 Desember. Di sini Pramono menilai kontestasi Pilkada berjalan lancar karena penyelenggara dan personil keamanan TNI atau Polri bekerja sama mengawal demokrasi. Dia mengklaim tidak ada perbedaan pilihan yang berujung konflik maupun korban dalam Pilkada Jakarta. Betul, aman, tentram. Jadi gue juga salut
Artinya yang biasanya mungkin banyak kayak kubu-kubuan, banyak yang mungkin saling adu jotos. Betul. Di sini kita bener-bener berisik tuh yang lewat kayaknya. Orang lagi ngomong. Pakai bensin subsidi, pakai ngebut lu. Jadi bener-bener gitu, nggak ada korban. Korbannya cuma satu Pilkada Jakarta. Apa tuh? RK jadi korban pengangguran. Dia doang korbannya satu udah. Iya, nggak banyak-banyak ya. Artinya di sini nggak ada konflik antar pemilih. Di sini konfliknya bukan antar pemilih. Antar apa, Teh? Tapi antar RK versus everybody. Karena dia di mana-mana dimusuhin gitu kan. Dari dulu ya. Iya. Tapi semoga RK dari sini mengambil pelajaran. Apa gitu. tuh? Bahwasanya ketika memimpin nanti jangan banyak imajinasi. Betul. Yang real-real aja lah, kayak Iya. konten TikTok real or pake gitu. Iya, real dan or buat pake. RK juga baru tahu kan nyari kerja di Jakarta itu susah. Dan ada artikel mengatakan RK akan kembali jadi warga biasa. Dan tetap mendukung Persija. Kalau itu gua kurang tahu nih. Kurang tahu. Takutnya lagi dukung Persib dia salah jersey. Iya. Itu doang. Jadi RK akan menjadi warga biasa yang biasa ngepin komen netizen. Dia kan gitu, ada yang nge-head langsung dipin gitu. Iya. Teh, Ya. ini ngomong-ngomong bentar lagi waktu sholat nih, Teh. Wah, ya kalau gitu udahan aja. Bukan udahan. Ntar gue pengen nih minta tolong sama lu pas gue lagi sholat, lu jangan geser-geser dah. Ya kan lagi sholat, kan kalau gerak. Maksudnya waktu menunggu sholat. Oh, waktu nunggu sholat jangan Iya. geser. Iya. Karena apa? Ya lu kan datang belakangan, lu di sab belakang. Oke, jadi harus antri ya. Iyalah. Harus urut. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lepas semua jabatan kita. Wih, jadi acara jamaah. Silakan pertanyaan dari majelis ini. Karena ada berita detik-detik staf Wapres Gibran gusur. Wow. Jemaah sholat di masjid ulama haram usir orang duduk demi pejabat. Jadi ada sebuah video yang ditayangin tuh. Wow. Bentar doang. Nggak usah lama-lama. Jadi staf Gibran tampak menyuruh jemaah lain yang sudah duduk di saf tersebut Ya. untuk pindah tempat dan ngasih ruang bagi Wapres Gibran Rakabuming dan rombongannya. Aduh, Mas Wapres, baru pertama kali masuk masjid ya. Iya, jadi mungkin biasa di rumah ya. Kalau di rumah kan nggak perlu antri. Ya, Sekarang mungkin di masjid dia pengen barisan depan. tuh. Mohon maaf Pak Gibran, kirain Bu Mega doang yang digeser, ternyata rakyat kecil juga. Ya, kirain peraturan MK doang yang ditabrak. Sab jamaah juga. Dan bisa-bisanya kan orang lagi duduk suruh pindah. Mana disuruh pindahnya ke Nasdem lagi. Ada jabatan khusus katanya. Nasdem. Dek, kenapa pindah di Nasdem? Kalau pindah ke PKB takut diselpet Caimin. Karena kan ini kan secara sholat ya, kita bahas saf aja deh, kita nggak usah bahas sholatnya. Kalau secara saf, siapa yang duluan, ya udah gitu. Yang lain bisa di belakangnya. Betul. Mungkin Pak Gibran nggak pernah ngerasain sholat itu deket pintu luar, ya kan? Nggak pernah ngerasain sholat pakai koran. Betul. Atau sholat di anak tangga pernah nggak Pak? Gara-gara full pernah. Pernah, full. Pernah full. Jadi Iya, itu iya. saking banyaknya orang sholat, alhamdulillah lah. Gitu. Iya, tapi kalau urusan sab sholat di masjid, Ah, nggak masalah buat Mas Gibran. kenapa? Batasan umur aja ditabrak ya. Apalagi batasan ini ya, saf ya. Saf. Jadi Gibran sendiri di sini kan pakai batik biru. Dia viral gara-gara TikTok, ada videonya. Jadi tayang gitu. Dan di sini menurut gue kalau ngomongin saf, Ya, nggak boleh dalam sebuah saf itu ada yang renggang. betul. Karena kalau renggang itu bukan saf. Apa tuh? Itu hubungan Pak Gibran sama Prabowo. Renggang. Mulai renggang. Mulai renggang gitu. Dan di sini menurut gue ya tidak baik lah ya. Kalau emang mau sholat silahkan. Karena untuk saf orang sholat tuh nggak bisa direservasi. Betul. Yang namanya siapa yang duluan, dia yang paling depan Iya. gitu. Jadi ini kalau ngomongin saf itu ya antri aja gitu kan ya. Ya mungkin karena dia belajar bahwa memimpin negeri aja dia nggak pakai antri ya kan. Jadi saf juga sama. Udah kita ngomongin pemimpin pas banget nih. Ada berita apa, Bi? Petisi desak Pak Prabowo batalkan PPN 12%, tembus 90.000 orang. Jadi ada petisi ya terhadap kebijakan Pak Prabowo menaikkan PPN 12%. Ini udah sampai 90.000 orang tanda tangan semenjak
berita ini tayang. Betul. Gitu. Dan sekarang mungkin udah makin bertambah ya. Iya. Silakan teman-teman bisa dicari petisinya. Petisinya banyak di pinggir jalan, biasa ada tahu petisi. Itu petis. Oh, itu petis Rujak ya. petis. Oh, rujak petis beda. Iya. Tapi buat Pak Prabowo, ayolah Pak. Kalau Bapak Satria tolong dibatalin Pak. Bener, karena kita nggak mau pejabat elit, ekonomi rakyat sulit. Ya. Gitu. Atau mungkin naikkan pajak PPN 12% ini gara-gara dulunya Mulyono menghambur-hamburkan uang. Akhirnya Pak Prabowo kejar setoran. Iya, karena kemana sila kelima dari Pancasila ini? Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Atau kesejahteraan ya kan. Kesejahteraan kayaknya hanya milik Mulyono. Jadi sejahtera buat kita mana gitu kan. Mana Pak? Ini kan udah orang makin banyak nanti akan pinjol. Yang biasa selfie sama pasangan, selfie-nya sama KTP. Akrab. Dan 12% teh. Wis. Agama aja minta 2,5%. Dia. Negara 12%. Kalau gitu kayaknya gua mau pamit dulu, Bi. Lo mau ngapain? Empati gua ada 12%.